Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi malam ini tentang isim isyarah, ini bednya satu ya. Salisuha isyaratun kadza wadhi. Kemudian rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Yang nomor 4 adalah isim mausul. Yang nomor 3 adalah isyarah. Rabi'uha adapun yang nomor 4-nya dari isim ma'rifat. Mausulul ismi kalladhi yaitu isim mausul. Isim mausul seperti halnya alladzi. Isim mausul itu seperti halnya alladzi. Nah, ini isim mausul ya. Isim mausul alladzi, alladzani, allati, allata, alladzi, alladzani, allati, allatani, alladzina, allai, allati. Ini adalah isim mausul semuanya. Ini isim mausul semuanya. Nah, ini adalah isim mausul alladzi, alladzani, allati, allatani, alladzina, allati, allai. Sudah ada ini alladzi untuk mufrad yang musanna alladzina, alladzi, alladzani, allatani kalau jamak alladzina, kalau yang muannas ini sudah ada aturan ya. Di atas mufrad musanna jamak ini mudzakkar apa muannas ini sudah ada. Nah, ini keterangan yang perlu diperhatikan. Ada istilah-istilah yang berkaitan dengan isim mausul. Kalau ada isim isyarah kemarin ada istilahnya musyar ilaih. Berkaitan dengan isim mausul ada dua istilah yang perlu kita ketahui dan nanti kita akan mempraktekkan tentang isim mausul ini. Di keterangan eh, ini keterangannya isim mausul ini semuanya yang ini di semuanya ini isim mausul ini yang ada di sini nanti butuh pada silah dan ain. Jadi isim mausul semuanya di sini adalah isim mausul butuh kepada silah dan ain. Silah itu apa? Aid itu apa? Silah adalah jumlah atau syibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Aid itu adalah jumlah atau syibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Itu yang dikatakan dengan aid. Jumlah itu ini ya. Silah itu nanti silah itu ada dua, ada jumlah dan syibhu jumlah. Silah itu adalah kata yang terletak setelah isim mausul. Jadi isim mausul itu pasti setelah isim mausul itu pasti ada aid dan pasti ada silah dan pasti ada aidnya.
Jadi setelah isim mausul itu pasti ada aid dan silahnya. Silah itu apa? Silah adalah jumlah atau sibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Silah itu adalah jumlah atau sibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Jumlah ini nanti terbagi menjadi dua. Apa saja? Silahkan dijawab, monggo, teman-teman. Apa saja? Jumlah ismiyah dan fi'liyah, Ustaz. Ada is, Jumlah silah ada dua ya, ada dua jumlah jumlah dan sibhu jumlah. Jumlah terbagi dua yaitu ismiyah sama dan fi'li. fi'liyah. Kemudian yang sibhu jumlah, anggap seperti ini tulisannya. Yang sibhu jumlah juga terbagi menjadi dua ya. Apa saja? Dzaraf sama jar majrur. Dorof dan jar majrur gitulah. Ini nanti. Sila nanti ada dua, ada jumlah dan sibhu jumlah. Yang jumlah nanti itu terbagi menjadi dua. Ada jumlah fi'liyah, kemudian ada jumlah ismiyah, ada juga jumlah fi'liyah. Kemudian yang sibhu jumlah itu ada dua, ada dhorof dan jar majrur. Ada dhorof, ada dhorof dan jar majrur. Ini berkaitan dengan sibhu jumlah. Nanti kita kasih contoh masing-masing ya. Bisa kasih contoh masing-masing. Nah, soalnya di sini kan ada contohnya. Nah, sekarang aid itu apa? Aid adalah isim mausul Aid adalah damir. Aid adalah damir yang kembali pada isim mausul. Aid adalah damir yang kembali kepada isim mausul. Coba kita contohkan sekarang. Kita contohkan. Misalnya ada, sebentar. Bentar, saya cari dulu. Ah, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Coba sekarang mana isi mausulnya? Monggo teman-teman, mana isi mausulnya? Monggo Allazi, kalian yang Ustaz. menjawab saja. Hah?
Alladzina. Oke. Sebelum kita praktek dulu ya, mungkin di sini ada yang bingung masih dulu. Secara teori apa langsung diperhatikin? Ada ya? Oke. Si mausulnya adalah yang tadi ini adalah alladzina. Berarti ini ya, menunjukkan apa ini? Menunjukkan muzakkar Ustaz. Jamak Menunjukkan muzakkar. jamak mudzakkar. Jadi harus lengkap. Jamak mudzakkar gitu. Berarti menunjukkan jamak mudzakkar ya. Menunjukkan jamak mudzakkar. Mana silahnya? Silahnya an'amtu Ustaz. Silahnya an. An'amtu. Kok anam tuh ini Fatihah loh. An'amtu. Astagfirullah. An'amtu Ustaz. An'amta. An'amta. Sila, ini kan silahnya. Sila itu adalah kata yang terletak setelah isi mausul. Jadi setelah isi mausul itu pasti nanti ada silah. Silah itu nanti kata yang terletak setelah isi mausul ada kalanya berupa jumlah atau sibhu jumlah. Di sini silahnya berupa apa? Berupa jumlah Ustaz. Berupa jumlah. Jumlah apa ini? Sim. An'amta. Jumlah fi'liyah ya. Fi'liyah Ustaz. Jumlah fi'liyah. Isi mausul itu butuh silah dan butuh aid. Mana aidnya? Aidnya him Ustaz. Aidnya him. Apa yang dikatakan aid? Aid adalah dhamir yang kembali kepada isi Yang mausul. Ini kembali. kembalinya kepada isi mausul. Berarti an'amta alaihim. Ini contoh dari jumlah yang fi'liyah. Ini adalah contoh dari yang fi'liyah. Sekarang coba kita cari yang jumlah ismiyah. Pak. Betul. Monggo. Baru. Mana ini kok bisa ini? Bisa mati yang Bisa pindah ini. Ini yang jumlah fi'liyah. Gini dah. Kemudian yang jumlah ismiyah gimana? Udah masukkan di sini. Udahlah. Yang jumlah ismiyah? Jumlah ismnya apa ya? Alladzi ba'du hurun. Alladzi ba'duhu. Coba kita cek ya. Double biasanya. Sekiranya nanti ada yang bisa kita. Alladzi 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 ba'duhu apa? Hurun Ustaz. Di kitab apa ini? Oh, Allati dhahabu. alladzi ba'duhu hurun. Alladzi ini isim mausul ya, jelas isim mausulnya. Ini isim mausulnya. Silahnya mana? Ba'dahu. Ba'duhu hurun.
Jangan cuma ba'du saja. Silahnya adalah ba'duhu hurun. Silahnya berupa apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang dimaksud dengan jumlah ismiyah itu gimana? Terdiri jumlahnya itu terdiri dari mubtada dan khobar kan? Ini kan menjadi mubtada khobar. Alladzi adapun sebagiannya hu alladzi ba'duhu yang sebagiannya alladzi hurun ialah merdeka. Nah, ini yang mana? Nah, ini adalah hu. Hu. Hu kembali kepada alladzi. Jadi harus sama ya. Ini tuh harus sama. Alladzi ini kan mufrad mudzakkar. Hu mufrad mudzakkar. Alladzina jamak mudzakkar, maka aidnya jamak mudzakkar juga. Alladzina jamak mudzakkar, maka aid juga harus sama-sama jamak mudzakkar. Ini jamak mudzakkar. Nah, ini adalah isim mausul ini ada silahnya. Kemudian yang sekarang sibhu jumlah itu ada dua, ada sibhu jumlah itu ada dhorof dan jar majrur. Coba kita contohkan yang dhorof. Antum mencari contoh terserah mau cari di Google, mau cari di apa yang penting betul. Terserah Pengertian apa? dari mana yang penting kita bisa mentasheh. Apa lah? Monggo yang lain cari sudah terserah di mana saja sumbernya. Penting kita bisa tas. Yang penting kita bisa tas ini. Masa? Monggo teman-teman ada 9 orang ini. Pasti gampang kan mencari untuk 9 orang untuk mencari 1 2 orang. Izin Ustaz. Monggo. Zorof ini ya Ustaz. Yang dzaraf. Oh iya Ustaz. Allataini ba'da zuhri. Allataini ba'da dhuhri. Ya. Kita cek dulu. Gimana? Ada di kitab ya? Atau allata ini gimana? Allataini ba'da zuhri. Allata ini kurang ini ya. Ini sudah pakai ini ya. Allata ini ba'daha misal. Pakai ini saja apa? Wa yu'idu ramyul lataini ba'daha. Pakai ini. Wa yu'idu ini ada wawunya di sini. Wa yu'idu ini ada wawunya tadi. Wa yu'idu ramyul ramyul lataini ba'daha. Summa yu'idu yumma yu'idu summa yu'idu ramyal lataini ba'daha summa yu'idu ramya jami'i thalasi. Allataini ba'daha. Ini jelas. Ini jelas ya. Ini adalah isim mausul. Jelas banget. Isim mausul. Silahnya mana? Silahnya. Silahnya
Jika itu kalau Yo, monggo. Silahnya adalah ba'daha. Ini kan dhorof. Silahnya adalah ba'daha. Wa yu'idu kalau ini teks aslinya. Wa yu'idu ramyal lataini ba'daha summa yu'idu ramyal salasin. Jadi jadi ini ba'daha ini adalah silahnya. Silahnya berupa sibhu jumlah. Sibhu jumlah berupa apa? Berupa dzarfiyah. Ini berupa dzarf. Sekarang yang pertanyaannya, si mausul itu pasti bersamaan dengan aid dan silah. Si mausul itu pasti bersamaan dengan aid dan silah. tahu. Lah, kira-kira aidnya ini mana? Aid adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Nggak ada Ustaz. Tidak Disimpan ada kan. yang lain. Pasti ya, namanya isim mausul itu pasti butuh kepada silah dan aid. Gak mungkin gak ada aid ya. Ini kok gak kelihatan aidnya gimana? Menyimpan domir Ustaz. Menyimpan dhamir. Disimpan di mana? Di Kalau silahnya itu berupa dhorof atau jar majrur nanti menyimpan makna istaqar. Bermakna istaqarra. Jadi istaqarra. Berarti mengira-ngirakan ya Ustaz. Nah, berarti yu'idu ramyul lataini ba'daha di sini sebelum ini ai istaqarrata sesuai ini nanti ya. sesuai gini. Maka ai istaqar kalau tasniah istaqar rota kan ya? Istaqarra, istaqarra, istaqarru, istaqarrat, istaqarrota. Ai istaqarrata di sini harus menyimpan ini baik yang dhorof atau jar majrur. Jadi ainnya di mana? Di sini disimpan. Perkiraannya istaqarra ai allati ai istaqarrata ba'daha. Allata ini yang ada setelahnya apa? Iya, baik. Jadi aidnya bukan nggak ada, cuma disimpan. Yaitu menggunakan nanti perkiraannya adalah istaqarra. Karena istaqarra adalah fi'il, fi'il itu pasti butuh fa'il. Lah fa'ilnya di sini berupa isim dhamir. Fa'ilnya di sini berupa isim dhamir. Fa'ilnya di sini berupa isim dhamir. Berupa isim dhamir sehingga ini perkiraannya di sini. Perkiraannya di sini. Bisa dipahami ya? Insyaallah Ustaz. Nah, coba sekarang. Yang ini yang pasti menyimpan istaqarrota, yang pasti menyimpan istaqarrota di sini pasti ada dua, yaitu dhorof dengan jama' majrur. Beda halnya dengan ketika silahnya berupa jumlah. Ketika nanti silahnya berupa jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, maka domirnya jelas, aidnya jelas. Alladzi ba'duhu hurrun. Hunya kepada alladzi. Alladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim, yang himnya ini kembali kepada alladzina jelas. Jadi ini kan sebenarnya an'amta ini sebenarnya dhamir juga, tapi bukan ini yang dikehendaki. Karena dhamir an'amta, ta ini kan dhamir juga. Dhamir muttasil. Mahalnya mahal. Coba dijawab kemarin sudah. Dhamir muttasil mahalnya mahal rofa kan? Cuma bukan ini yang dikehendaki. Karena kenapa? Karena an'amta ini tidak kembali kepada isim mausul. Karena yang dimaksud dengan aid adalah domir yang kembali kepada isim mausul. Kalau ada domir yang tidak kembali kepada isim mausul, berarti bukan itu aidnya. An'amta di sini domirnya ada dua. An'amta ini domir, kemudian alaihim ini domir.
Kalau anak sama-sama domir mutasil. Cuma yang dikehendaki sebagai a'id yang mana? Apakah an'amta a'idnya? Tanya dari ini, apakah alaihim? Yang jelas adalah him. Karena aturan dari a'id itu adalah isim yang adalah domir yang kembali kepada isim mausul dan itu harus sesuai. Sedangkan an'amta ini yang pertama sudah tidak sesuai karena an'amta menunjukkan mukhatab, kemudian an'amta ini tidak kembali kepada isim mausul sehingga nggak bisa. Lah, untuk yang sibhu jumlah yang berupa dzaraf dan juga jar majrur, dzaraf dengan jar majrur, maka allataini ba'daha wa yu'idu ramyal lataini ba'daha summa yu'idu ramyal jami'i thalasi. Ini kan ha ini kan sebenarnya domir ya, ini domir. Tapi ini bukan aid karena ha di sini gak kembali kepada allata ini. Jelas allata ini adalah tasniyah mu'annas, sedangkan ha ini adalah mufrad mu'annas, sudah nggak sesuai. Berarti ha ini bukan kembali kepada allata ini, tapi pasti kembali kepada lafadz yang lain selain yang di sini. Pasti lafadz lain yang menunjukkan mu'annas juga. Ba'daha ay sholat mungkin. Sholat. Sehingga untuk yang dhorof dengan jar untuk dhorof dan jar majrur maka aidnya itu adalah disimpan dengan mengira-ngirakan maknanya dari istaqarra. Coba yang terakhir contoh yang terakhir dari jar majrur. Coba silakan. Serem ya. Kayak nangis yang mana? Ini Ustaz, Ya, ini apa? Alladzina Finnari li khojanati di dalam Jahannam. Al-Qur'an bagi kitab Al-Quran, Ustaz. Alladzina, kalau gak salah surat Ghafir. Limahan puluh tahun. ada tadi tak melihara tuh. Ada tadi itu minyak bukan? Alladzi Bisa. Kan jadi tadi. alladzina finnari Alladzina fin. li khojanati. Ini. وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قال الذين لخزانة جهنم saya ya kita ya khazanati jahannam. Oke, ini termasuk yang وقال الذين في النار لخزانة جهنم. Alladzina isim mausul menunjukkan apa ini? Mudakar Jam- mu'anas. Jamak Jamak mudzakkar. mudakar. Jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar jelas jamak mudzakkar itu. Alladzina menunjukkan jamak mudzakkar. Silahnya mana? Finnari. Ya, silahnya adalah finnari. Aidnya mana? Baiknya istakhara, Ustaz. La istaqarra berarti di sini perkiraannya ai istaqarru. Istaqarru jamak ya, Ustaz. Harus jamak karena Jamak harus mudakar sesuai. ya, Ustaz. Iya, harus sesuai. Ai istaqarru berarti ai istaqarru. Ay istakhara. Istaqarru. Ya harus ini. Aidnya itu ya, Ustaz. Aidnya. Hah? Itu aidnya ya, Ustaz. Iya, aina. Ainnya kan nanti ainnya disimpan dengan mengirakan lafadz istaqarru. Karena nggak mungkin ada aid tanpa adanya fiil dulu di sini. Perkiraan, makanya kan ainnya tiba-tiba muncul apa? Harus ya ada aidnya dengan cara mengira-ngirakan maknanya atau lafadz istaqarra. Istaqarra ini kan fiil itu pasti butuh fa'il. Sehingga aid di sini, aid yang berupa domir ini kembali kepada alladzina. Alladzina finnari lakhazanati jahannam. Inilah semua dari sila
Kalau yang jumlah ismiyah nanti silahnya itu berupa susunan mubtada khabar. Tapi kalau nanti yang fi'liyah nanti silahnya itu berupa jumlah fi'liyah yaitu fi'il fa'il. Kemudian kalau yang sibhu jumlah nanti hmm, apa namanya silahnya itu berupa dzarafiyah. Kemudian kalau yang jar majrur nanti itu silahnya berupa jar majrur, finnar, ba'daha. Ini kan dzaraf, an'amta fi'il fa'il, ba'duhu huruf mubtada khabar. Jadi teman-teman yang masih bingung ya, kalau yang masih bingung jangan malu-malu, langsung ditanyakan saja. Ustaz Afwan tadi tertinggal istaqorro itu apa Ustaz artinya? Istaqarra tetap. Waqala ini hanya apa namanya mengira-ngirakan saja ya. Waqala dan berkata siapa? Waqala alladziina, siapa yang berkata ini? Allah apa alladziina? Alladziina finar, alladziina orang-orang ai istaqarru yang menetap siapa alladziina gitu kalau di mana saya lengkap finnari di neraka. Kalau secara lengkap kan alladziina orang-orang yang ada di dalam neraka kan itu kan. Orang-orang yang ada di neraka. Sebenarnya karena alladzina butuh silah dan a'id, silahnya di a'idnya di sini nggak ada, maka mengira-ngirakan istaqarra. Alladzina istaqarru seperti itu asal. Kalau mau ditampakkan, kalau mau dijelasin. Alladzina ay istaqarru finar, orang-orang istaqarru yang menetap finar di neraka gitu. Syukran Ustaz penjelasannya. Nah, afwan. Gimana yang lain aman, yang lain aman? Insyaallah, insyaallah. Setelah ini nanti ini kayaknya slide terakhir, baru besok malam kayaknya kembali ke sorop. Membahas tentang faidah lagi. Tapi selesai itu udah faidah itu. Tinggal ke pembahasan selanjutnya itu sudah berkaitan dengan faidah semuanya sudah selesai. Ah, enggak tahu ya selesai apa enggak. Nah itu. Ini berkaitan dengan isim mausul. Ya di Al-Quran ya banyak nih isim mausul ini. Tinggal hanya menentukan oh ini isim mausul. Berarti ketika sudah tahu bahwasanya itu ada isim mausul, tinggal menentukan mana silahnya, mana aidnya. Mana silahnya, mana aidnya. Ketika silahnya ini tinggal ini mana silahnya? Silahnya berupa apa? Fi'liyah apa jumlah apa sibhu jumlah? Kalau yang jumlah masuk yang mana? Kalau yang sibhu jumlah masuk yang mana? Itu. Setelah itu sudah ketemu mana silahnya sudah berupa apa, sudah ketemu, sudah diketahui, tinggal mana aidnya. Ya kadang seperti itu tadi, kadang apa namanya setelah isim mausul ada dua aid, ada dua domir. Aid itu kan domir, ada dua domir. Yang satunya kembali kepada isim mausul, yang satunya tidak. Ya, yang dimaksud aid itu adalah yang kembali kepada isim mausul. Yang tidak kembali kepada isim mausul itu bukan aid. Itu bukan aid. Oke. Sudah ada yang lagi yang lain? Gak ada ya? Ini Ustaz, Ya silakan. kalau kalau ma dan man apakah itu termasuk isim mausul atau tidak? Lah, ma dan man itu juga isim mausul. Di sini tidak disebutkan ya. Di sini tidak disebutkan. Ma dan man itu isim mausul yang menunjukkan umum. Cuma di sini nggak disebutin. Di sini nggak disebutin karena saya memang ini hanya ngambil di Google. Foto ini saya ngambil di Google. Saya nggak buat sendiri. Sehingga ternyata kurang ya. Berarti tambah sendiri. Ma dan man. Cuma kalau dalam masalah ma itu nanti banyak pembahasan. Kalau menggunakan allati, ini sudah jelas ini adalah isim mausul semuanya. Cuma ketika kita berbicara tentang emma, itu tidak selamanya emma itu adalah isim mausul. Pasti nanti banyak apa namanya pembahasan sehingga nanti mungkin di slide terakhir
saya sudah membuat tentang apa namanya macam-macam ma ini. Oh iya, macam-macam ya. Siap, Macam-macam ma ini Ustaz. nanti ada macam-macam ma. Kapan? Oh ini emaknya ini ma mausul apa bukan? Oh ini ma masdariyah, ini ma mausul, ini ma apa? Ini macam-macamnya nanti ada di sini. Jadi tidak semuanya ma itu pasti isim mausul. Itu ma itu apa, bisa masuk kemana-mana nanti. Nanti ada slide tersendiri tentang berkaitan dengan emma itu. Yang paling penting ini dulu untuk masalah emma karena tidak semuanya adalah isim mausul. Tapi semisal memang sudah ada silah dan aidnya, berarti itu ma isim mausul. Kalau yang sudah ada silah dan aidnya nanti itu isim mausul. Nah nanti kita untuk masalah ma dan ma keterangan secara detailnya, maka kita di slide macam-macam ma saja. Karena ada sekian 12 ya, mungkin ya belasan kayaknya kalau tidak keliru. Ada belasan macam-macam ma itu. Sehingga ketika kita cara mempraktekkan, kita buka di Al-Quran, buka di kitab, setiap ketemu ma, harus kita bisa menentukan ini ma apa, ini ma apa, ini ma apa. Ya. Tergantung dengan apa namanya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada slide khusus tentang bagian-bagian ma itu. Nah, untuk masalah ma juga termasuk isim mausul, eman juga termasuk isim mausul. Eman itu juga bukan cuma kepada isim mausul saja, nanti bisa jadi istifham, bisa jadi ini. Nah, nanti itu penjelasan secara detailnya, akhi, perbedaan ma dengan yang lain. Nanti kita fokus di slide tentang macam-macam ma. Ya, siap, Ustaz. Hatur nuhun, Ustaz. Terima kasih. Oke. Kemudian yang terakhir dari isim mausul, bukan yang terakhir adalah apa namanya? Yang kelima. Yang kelima dari isim mausul adalah isim yang kemasukan al. Ya lebih gampang ini sudah. Semua isim yang kemasukan al adalah isim ma'rifat. Semua isim yang kemasukan al, semua lafaz yang ada al adalah isim ma'rifat. Yang ada alnya, ya, adalah isim ma'rifat. Ya gampang, nggak usah jelasin. Pokoknya yang ada alnya berarti ma'rifat, ada alnya ma'rifat, ada alnya ma'rifat semuanya. Yang terakhir, sadisuha makana min mudhafi liwahidin min hadihil asnafi. كقولك ابني وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البدي. Keenam adalah isim yang dimudhafkan pada isim ma'rifat. Yang keenam adalah isim yang dimudhafkan pada isim ma'rifat. Jadi isim yang dimudhafkan kepada isim domir kan pertama kan dimudhafkan kepada isim domir ibni, dimudhafkan kepada isim alam ibnu Zaidin, dimudhafkan kepada isim isyarah ibnu Dhi, dimudhafkan kepada isim mausul ibnul ladzi darabtuhu, dimudhafkan kepada al ibnul badi. Jadi lafaz yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat maka juga ikut menjadi isim ma'rifat. Lafaz yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat akan juga menjadi isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada 6, ini ada 6. Yang terakhir adalah isim yang dimudhafkan kepada yang 5. Yang pertama yang dimudhafkan kepada domir ibni, ini kan domir, ianya mutakallim, dimudhafkan kepada isim alam atau alam isim nama asli ini ibnu Zaidin, dimudhafkan kepada isim isyarah ibnu Dhi, dimudhafkan kepada isim dhamir ibnu ladzi, kemudian ibnu badi dimudhafkan kepada al. Sehingga ibnun ini adalah ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Kenapa? Karena dimudhafkan kepada al. Dimudhafkan kepada al. Ini gampang semua yang kedua. Oke. Coba kita praktek. Ini sudah dipahami ya. Ini sudah selesai tentang isim ma'rifat, semuanya sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan? Oke. Praktek. Praktek.
Praktek? Oke. Sekarang taku, saya mau praktekkan sesuai apa yang sudah kita pelajari. Saya akan bertanya sesuai apa yang sudah kita pelajari. Yang masih belum, saya tidak akan tanyakan. Saya mau bertanya sesuai yang setelah kita pelajari. Taku, taku ini kalimat apa? Taku kalimat apa itu? Silahkan. Ada sekian berapa orang ini? Iya. Taku kalimat. Monggo teman-teman. Fiil Ustaz. Fiil apa? Fiil fiil mudhari ya. Ini fiil mudhari. I'rabnya adalah i'rab jazm. Coba tanda jazmnya menggunakan apa ini? Ini mengalami iklal ini sudah. Ya Ustaz itu mengalami i'lal jadi agak ini kita lupa lagi. Agak karena mengalami iklal sehingga agak kerepotan ya. Oke. Ya. Ta'tikum. Ta'tikum. Kum ini ma'rifat apa nakiro? Kum ma'rifat Ustaz. Kum ma'rifat. Ma'rifat kenapa? Karena kum ma'rifat karena kenapa? Isim domir Ustaz. Isim domir ini termasuk kum ini domir mutasil apa mufasil? Mutasil. Mutasil mahalnya mahal apa? Bentar Ustaz. Mahalnya mahal? Rofa. Mahal nasab. Nasab Ustaz. Afwan. Nasab. Sob, coba langsung rusulukum. Yang jelas ini kum juga ada kum ini juga Domir. ma'rifat karena isim domir. Ini domirnya mutasil apa mufasil? Mutasil. Mutasil. Mutasil mahalnya mahal apa? Mahal jar. Mahal jer Jer, karena ya. terletak setelah isim kan menjadi mutuf ilaih. Bil bayyinati. Ini bayyinati jelas majrur ya. Bayyinati majrur karena kemasukan huruf jer. Ini tanda jernya menggunakan apa? Kasroh Ustaz. Kenapa kok menggunakan nasrah? Karena isim mufrad. Karena isim Isim. Karena isim mufrad. karena yuk Karena ini isim apa Ustaz? Bentar. Ini jama saja. jama muannas bayyinat. Cuma kalau di Al-Qur'an kan cara penulisannya beda. Yang sebenarnya ini kalau di kitab ini harusnya ada alif. Cuma kalau di Al-Qur'an memang gini cara penulisan Al-Qur'an Ya. itu beda dengan kitab. Iya Ustaz. Bil bayyinati. Iya, ini Ini makanya kan ada tanda harakat yang berdiri. Ini menunjukkan di situ ada alif. Ya Ustaz. Jadi itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim tanda rofaknya menggunakan dhammah, nasab menggunakan kasrah, jar menggunakan nasrah. Oh. Kemudian qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hmm. Wa ma du'aul kafirin. Kafirin ini i'rabnya i'rab apa?
Robnya rofa Ustaz. I'rab, Rofa nasob nasob. i'rab nasab. Yang lain ada pendapat lain? Sama? Nasab semua? Nasob Ustaz. Kenapa kok nasab? Karena iya sama nun Ini i'rabnya diakhiri. i'rab jer karena menjadi mudhaf ilaih. Tanda jernya menggunakan iya karena jam mudzakkar salim. Jam mudzakkar salim nasab dan jernya menggunakan iya Oh iya Ustaz, iya Ustaz. gitu. Iya. Nah, cara untuk cepat bisa karena nahu intinya di praktek ya. Dari kemarin kan Iya Ustaz. teori-teori antum itu perbanyak praktek sendiri. Caranya seperti itu. Ini diperinci satu persatu. Terus satu persatu. Pasti nanti menemukan kebingungan. Kalau betul-betul diperinci satu persatu, kalau tidak ada bingung sama sekali, berarti betul-betul paham itu. Karena Betul. kadang di teori oke paham paham, tapi ketika di praktek seperti ini jangankan sampai ke belakang, sampai di sini saja kadang kewalahan sudah mau menentukan semuanya dengan benar. Iya Ustaz. Gitu. Doa doa itu berarti isim ya Ustaz. Iya, doaul kafirin. Ustaz, anak tadi kira itu adalah fi'il, lupa. Oh bukan, ini sih, Ya kan? ginilah penulisan Al-Quran itu memang beda ya. Iya, Doa itu kan asalnya doa, doa. Ini hamzah cuma penulisannya dikasih wawu. iya, iya Ustaz. Ini asal Kayak kayak gini. Ini ini memang eh, ya Al-Quran beda lah cara penulisan Al-Quran dengan ini kan gini sebenarnya. iya Ustaz. Nggak kelihatan Ustaz. Kurang kelihatan. Di Al-Quran memang cara penulisan beda kayak kayak fiil yang jamak. Fi'il yang jam Ustaz. Iya benar. Kayak fi'il yang jam Ustaz. Kenapa itu kan? Makanya saya katakan nasab Ustaz. Iya. Ya, jadi Syukran memang Ustaz. di Al-Quran itu penulisan itu berbeda dengan yang di kitab. Mungkin cukup dulu ya. Cukup Ustaz. Syukran Oke, Ustaz. mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Aduh.